Oke, perkenalkan saya Muhammad Akbar Pamungkas, saya dari penanaman modal, betul. Jadi simpelnya teman-teman mengeluarkan uang dengan harapan akan mendapatkan keuntungan basic. Tadi ada yang investasi di saham, di kripto, di mana lagi teman-teman? Ada yang udah jadi juragan tanah, juragan kontrakan udah ada teman-teman. Jadi saya temennya loh. Oke, mungkin teman-teman juga ada yang pasar modal pada masyarakat secara luas. Ya. Jadi yang sudah aku bilang bahwa pasar modal itu adalah suatu ilmu yang penting ya teman-teman. Gak cuma buat main-main doang, tapi ini penting buat masa depan teman-teman semua. Nah, ini adalah untuk menyebarkan informasi seputar pasar modal pada masyarakat secara luas. Lalu selanjutnya sebagai tempat bagi para calon investor dan masyarakat untuk mengetahui dan mengenal lebih jauh mengenai investasi dalam dunia pasar modal. Jadi mengenai investasi apabila ada yang bertanya perihal seputar pasar modal itu bisa ditanyakan lewat kanal investasi atau memiliki kendala. Ya, kendala itu juga bisa teman-teman. Kendala perihal soliditas juga bisa dihubungi oleh dari expert itu. Buat masyarakat umum, RT, RW atau UMKM dan lain sebagainya, itu juga kita kenalkan. Pertanyaannya sejak kapan sih dalam investasi sejak kapan? kuliah. Nah, teman-teman semua ya. Oke, teman-teman. Pagi semuanya dan selamat datang kita semua dari sekolah pagi. Nama saya Pamungkas atau saya dari Psikolog Pasar Indonesia. Jadi mungkin sekitar kita akan sharing mengenai investasi dan juga perencanaan keuangan teman-teman semua ya. Pasien apa dalam mas siapa masa depannya orang tua itu nggak semua orang dapat itu privilege ya teman-teman ya. Tapi kalau kita sadar apa tidak ada masalah, tapi kita fokus masa depan karena masa depan kalian adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Oke, nah sekarang kita masuk slide berikutnya. Sini teman-teman ya. Reksadana apa jenisnya? Aplikasinya apa nggak tahu? Oke tinggi, oke. Kita untuk bahas ini ya teman-teman ya. Ada lagi teman-teman sini? Oke tanya. Apa ya kita sharing? Tanya nanti siapa? Kita sharing. Teman saya dari Mas. Itu taruh oleh persoalan yang penting. Untuk kaum Genzer sebetulnya karena juga saya sebagai kaum Genzer yang sudah bekerja ataupun sudah bekerja mungkin ada keinginan dia ingin investasi, tetapi ada keraguan juga karena yang Akhirnya selesai juga ya, rasa lelah kita sudah terbayar lunas dengan kita mendapatkan wawasan yang baru tentang pasar modal dan kesiapan kita menghadapi uji profisiensi. Wow, sungguh pengalaman yang luar biasa hari ini. Setelah mengikuti pelatihan dan juga seminar hari ini, saya jadi lebih termotivasi untuk terjun ke dunia pasar modal. Oke guys, sepanjang seminar tadi kita udah banyak nih belajar tentang investasi dan yang pastinya membuat kita jadi lebih tahu kalau investasi melalui banyak proses yang kita lewati. Kita belajar lebih sabar dan kita lebih memahami akan setiap resiko yang ada. Karena semakin tinggi resiko yang kita ambil, maka keuntungan yang kita dapatkan juga semakin banyak. Begitu juga sebaliknya, kalau resiko yang kita ambil lebih sedikit, maka keuntungan yang kita dapatkan juga lebih sedikit. Tapi teman-teman gak perlu khawatir, kita bisa mulai investasi dari mulai dana yang kecil untuk dapat melatih kedisiplinan dan target waktu yang kita kejar. Dan tadi kita juga udah belajar sama-sama bagaimana caranya membuka rekening di Poems ID yang dapat membantu kita nantinya untuk berinvestasi di masa yang akan datang. Halo semua.
semuanya, aku mau review seminar yang tadi aku ikuti. Seminar yang tadi aku ikuti itu bagus sekali karena aku merasa wawasan aku juga bertambah tentang pasar modal dan juga investasi. Mulai dari pengenalan dasar mengenai apa itu pasar modal, fungsi dan juga perannya dalam perekonomian, sampai penjelasan mengenai berbagai instrumen investasi seperti saham, obligasi, dan juga reksadana. Aku juga mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana menentukan profil resiko, cara memilih instrumen investasi yang sesuai, dan juga selalu menganalisis apapun yang akan kita investasi. Kita harus selalu cek semuanya dari perusahaan, keuangannya, jadi nggak boleh asal-asalan. Kita tuh harus mengecek semuanya, menganalisis semuanya. Kita harus tahu seluk-beluknya, baru kita yakinin diri kita untuk invest di suatu perusahaan tersebut. Di seminar tadi juga dijelaskan bagaimana perbedaan investasi jangka panjang dan juga investasi jangka pendek. Jadi aku bisa tahu kalau misalnya mau berinvestasi, kira-kira mending yang mana ya, lebih bagus yang mana, dan aku lebih butuh yang mana gitu. Terus tadi juga tuh dijelaskan, ternyata kalau investasi itu kan banyak ya di luar sana, investasi bodong ya kan, yang menjanjikan hasil yang besar dengan resiko yang sangat kecil. Ternyata itu nggak benar. Ternyata investasi yang baik itu adalah setara. Maksudnya itu resiko dan juga benefit yang kita dapat itu setara. Kalau misalnya kita mau keuntungan yang besar, kita juga harus bisa mengambil dan berani juga mengambil resiko yang besar. Tapi kalau kita nggak berani ngambil resiko yang besar, berarti kita ambil resiko yang kecil dengan keuntungan yang juga kecil. Semoga kalian juga termotivasi dengan penjelasan yang sudah kami sampaikan. Ingat, pengetahuan juga adalah investasi terbaik di dalam hidup ini. Jangan pernah berhenti untuk mengasah diri kita sendiri. Semangat terus untuk mencapai tujuan finansial Anda. Bye-bye semuanya. Bye.